warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya, Nurse One. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, pada sore hari ini kebetulan sudah sore jadi agak sedikit panas. Saya akan membahas tentang sesuatu hal yang sering kali dialami oleh masyarakat awam, tetapi tidak tahu bagaimana kok bisa tiba-tiba terkena kondisi tersebut. Padahal kalau kita mau telusuri lebih lanjut, sebenarnya apa yang terjadi itu sangat memungkinkan untuk dicegah. Bahkan sangat memungkinkan kita hidup dengan kondisi penyebabnya yang menyebabkan apa itu? Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih yang mau saya bahas? Ya, stroke. Yang mau saya bahas adalah tentang stroke. Ya, kenapa ini harus dibahas dan kenapa harus menjadi perhatian kita? Yang pertama adalah stroke itu seringkali terjadi dan ditangani pada kondisi yang sudah terlambat, sehingga sangat sering kali terjadi kematian. Kenapa kok bisa sampai terjadi kematian? Dan bagaimana seseorang itu bisa kena stroke? Apa sih stroke? Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Stroke, atau dalam bahasa medis, seringkali kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah SNH atau stroke non-hemorrhagic. Yang kedua adalah SH atau stroke hemorrhagic. Dan yang terakhir, TIA, trans ischemic attack. Kita bahas satu-satu. Apa itu stroke non-hemorrhagic? Stroke non-hemorrhagic itu adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami ischemic atau sumbatan. Jadi kalau kita punya seperti selang, ya, kita punya selang paralon. Di dalam paralon itu, kalau air mengalir itu kan lancar. Tetapi pada kondisi tertentu, paralon itu akan berisi lumut. Begitupun pada tubuh manusia. Jadi pada tubuh manusia itu ada pembuluh darah, terutama yang pada otak, karena kita bahas tentang stroke. Nah, pada otak itu ada pembuluh darah otak. Di dalam pembuluh darah otak itu memungkinkan sekali munculnya sumbatan atau aterosklerosis. Ketika di dalam sumbatan itu lama-lama dia penuh sumbatannya, padahal aliran darah terus ngalir. Dia akan mengalami penyempitan atau iskemik. Ketika aliran menjadi tidak lancar atau tersumbat sama sekali, sehingga aliran darah yang membawa oksigen, yang pada periode sebelumnya saya bahas tentang sudden death, itu pembuluh darah yang ada di jantung, tapi ini adalah pembuluh darah yang ada di otak. Ketika aliran menjadi tidak lancar, sehingga suplai oksigen menjadi tidak lancar, maka seseorang akan mengalami kelemahan pada sebagian tubuhnya, baik ekstremitas kiri. Ekstremitas kiri itu dimulai dari garis median namanya, ya, garis tengah. Nah, ekstremitas sebelah kiri mulai dari sini sebelah kiri atau mulai dari sini sebelah kanan. Ekstremitas kiri dan kanan. Kalau terjadi sumbatan pada pembuluh darah, seumpamanya sebelah kanan nih sumbatannya, dan aliran darah di dalam pembuluh darah otak masih ngalir meskipun sedikit atau tersumbat sama sekali, tetapi tidak mengalami pecah, ya, itu namanya iskemik, maka terjadi yang namanya stroke non-hemorrhagic. Ciri-cirinya apa? Biasanya kelemahan pada seluruh tubuh, tidak sampai pingsan, pusing, lemah seluruh tubuh, kemudian merasa kebas, sini nih terasa kebas, lemas dan sebagainya, baik ekstremitas kiri atau kanan, tergantung di mana letak sumbatan tersebut berada. Contoh, apabila seseorang mengalami sumbatan pada pembuluh darah otak yang sebelah kanan, maka yang akan mengalami kelemahan adalah ekstremitas sebelah kiri. Pun sebaliknya, kalau yang mengalami sumbatan itu adalah otak sebelah kiri, maka yang mengalami kelemahan itu adalah sebelah kanan. Kelemahan ini disebut dengan hemiparesia. Ya, jadi stroke non-hemorrhagic atau SNH itu adalah kondisi di mana pembuluh darah di dalam otak itu mengalami iskemik yang disebabkan adanya aterosklerosis atau penyempitan akibat munculnya plak. Ya, dan ini bisa berlangsung lama. Artinya, kapan orang itu bisa dikatakan sembuh dari stroke? Ketika sumbatan ini hilang.
Ya, kita bisa memberikan beberapa obat. Itu sebenarnya ranahnya kedokteran. Jadi kalau ada kasus stroke, jangan sekali-kali langsung diberikan obat di apotek. Saya tidak menyarankan. Bawa ke rumah sakit yang pelayanannya lengkap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan CT scan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang stroke hemoragik. Stroke hemoragik itu terjadi akibat adanya perdarahan. Hemoragik itu artinya perdarahan. Kenapa bisa disampaikan perdarahan tadi? Ketika ada sumbatan, sementara tekanan darahnya terus, sehingga memompa darah yang membawa oksigen ke dalam otak itu tinggi, padahal sumbatannya sudah menutup, terus didorong, beresiko mengakibatkan yang namanya pecah pembuluh darah, sehingga terjadilah perdarahan. Nah, ini yang disebut dengan stroke hemoragik. Ciri-cirinya apa? Sama. Ciri-cirinya sama. Ya, hemiparese, baik ekstremitas kiri ataupun ekstremitas kanan. Akan tetapi, biasanya pada kasus stroke hemoragik itu akan mengakibatkan, ada iklan sebentar ya. Iklan sebentar, gasnya kencang. Ya, pada stroke hemoragik itu terjadi perdarahan. Nah, pada kasus perdarahan, seringkali pasiennya begitu dia mengalami jatuh atau serangan, dia akan pingsan. Ya, biasanya akan pingsan. Berbeda dengan stroke non hemoragik, biasanya dia hanya mengalami kelemahan dan lain sebagainya. Tapi kalau stroke hemoragik lebih banyak terjadi kemudian penurunan kesadaran, lebih tepatnya, bukan pingsan. Ya, kita tahu penurunan kesadaran dari mana? Kita ukur melalui Glasgow Coma Scale. Kapan-kapan kita bahas deh tentang Glasgow Coma Scale. Ya, dan yang terakhir ini adalah TIA atau Trans Ischemic Attack. Nah, Trans Ischemic Attack ini sebenarnya hampir sama seperti stroke non hemoragik. Yang membedakan adalah plak yang muncul itu karena adanya udara. Jadi ketika ini nanti pecah, ya, ataupun lisis, dan nanti dia akan dilewati oleh aliran darah lagi yang berisi oksigen, ya sudah selesai. Dan biasanya kalau Trans Ischemic Attack itu hanya berlangsung hanya beberapa jam saja, atau paling lama 24 jam, setelah itu kembali normal. Biasanya orang yang mengalami Trans Ischemic Attack itu sebelumnya, atau dari riwayat keluarganya lebih tepatnya, itu memiliki riwayat darah tinggi dan memiliki riwayat stroke. Nah, tadi saya sampaikan juga, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan di rumah ketika orang itu kemungkinan beresiko mengalami stroke. Yang pertama, kita harus tahu bahwa stroke itu disebabkan oleh salah satunya adalah satu hipertensi, itu udah pasti. Ya, yang kedua, diabetes mellitus, orang dengan penyakit DM. Yang ketiga, kegemukan. Saya gemuk. Ya, mudah-mudahan saya termasuk orang yang ideal. Kalau saya disuruh nimbang, saya ke tangan. Takut indeks massa tubuh saya itu over atau masuk kategori obesitas. Ya, jadi orang yang mengalami kegemukan itu beresiko mengalami stroke. Kemudian perokok. Perokok juga beresiko mengalami stroke. Ya, jadi tadi saya sampaikan kenapa ini bisa dicegah. Kenapa ini bisa dicegah? Salah satunya adalah dengan cara memodifikasi gaya hidup. Ya, memodifikasi gaya hidup. Gaya hidup seperti apa yang harus dimodifikasi? Contoh, bagi yang perokok, nanti tolong di stop deh merokoknya. Ganti dengan yang lain. Kemudian bagi yang gemuk atau bagi yang hipertensi, yang gemuk nanti mulai rajin olahraga, diet lemak atau diet karbohidrat, kemudian yang hipertensi diet kurangi asupan garam dan lain sebagainya, itu pun harus diperhatikan. Dan saya pesankan satu kali lagi bahwa orang yang mengalami stroke hemoragik, hati-hati. Ketika terjadi serangan stroke hemoragik, dia tidak sadar, atau mungkin dia kesadarannya mulai muncul, atau mungkin dia mengalami stroke hemoragik tapi masih dalam kondisi kompos mentis atau sadar penuh tapi mengalami hemiparese, berdasarkan hasil CT scan ada perdarahan, kemudian pusing. Saran saya adalah tirah baring. Tirah baring apa? Tidur, sleep. Yang mandi, makan, minum, pipis di atas tempat tidur. Jangan sekali-kali dilakukan turun ke kamar mandi, karena beresiko terjadi serangan stroke yang kedua. Ingat, stroke yang pertama insya Allah bisa diselamatkan, tetapi kalau terjadi serangan stroke yang kedua, saya jamin, saya tidak jamin sih, tapi kebanyakan kasus langsung muncul tuh domain.co.id. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam jumpa lagi suatu saat, kita akan ketemu lagi bahas pada kasus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.